Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Balikpapan karena ingin bertemu Syahrini. Anak bapak yang tampan-tampan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu tetap dalam keadaan tetap semangat terus untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kalian tengok kanan kiri kalian, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Oke, tidak ada ya, semuanya masuk. Alhamdulillah kalau semuanya masuk, anak bapak memang rajin dan rajin sekali. Nah, anak-anak, ada yang ingat gak? Minggu lalu kita belajar mengenai apa ya? Ya, Mas Alif, mengenai apa ya? Oh, benar sekali. Bangun ruang. Iya, minggu lalu kita belajar mengenai bangun ruang, yaitu tentang kubus dan balok. Oh iya anak-anak, minggu lalu kan Ustadz ditemani oleh dua teman Ustadz kan? Nah, sekarang juga Ustadz ditemani oleh dua teman Ustadz. Yang kemarin. Semoga pembelajaran hari ini kita having fun ya. Untuk yang pertama, silahkan Ustadz Wahyu, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih Ustadz Ferdi. Ya, di sini Ustadz akan melanjutkan pembahasan tentang materi bangun ruang ya, melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya Mas Derjat, tentang volume dan luas permukaan, kubus dan juga balok. Betul sekali Mas Derjat ya. Hari ini kita akan melanjutkan ya, yaitu tentang bangun ruang, kerucut, tabung, kemudian 5 segi 4, prisma segitiga, dan juga bola. Tolong diperhatikan ya anak-anak, supaya anak-anak bisa paham ya yang Ustadz jelaskan. Yang pertama adalah kerucut ya. Kerucut ini gambarnya anak-anak ya. Ada yang tahu contoh benda di sekitar kalian yang berbentuk kerucut? Ada yang bisa menyebutkan? Ya Mas Alif. Topi ulang tahun, betul sekali. Ada lagi yang mau menyebutkan? Ya Mas Alvan. Topinya para petani, betul ya. Jadi kerucut ini anak-anak ya memiliki yang namanya titik puncak yang letaknya paling atas ya, seperti gambar pada PT Ustadz ini ya. Bisa kalian lihat yang paling atas, yang paling lancip ya, itu namanya titik puncak dari kerucut. Kemudian yang tengah ya, ini namanya selimut kerucut. Kemudian yang paling bawah yang berbentuk lingkaran itu adalah alas dari kerucut ya. Kemudian pinggirnya ini ada gambar dari jaring-jaring kerucut. Jadi kalau kerucut tadi kita belah, dia itu akan berbentuk seperti ini anak-anak ya. Akan menjadi dua buah bangun datar. Apa saja itu? Ada yang bisa menyebutkan? Yang belum ada suaranya tadi Mas Amar. Coba Mas Amar disebutkan. Jika kerucut tadi kita belah akan jadi bangun apa aja? Ya betul sekali Mas Amar ya. Betul sekali. Beri tepuk tangan pada Mas Amar. Betul sekali Mas Amar ya. Yaitu akan menjadi lingkaran ya. Lingkaran. Kemudian kalau yang seperti di gambar ini adalah seperempat dari lingkaran ya. Jadi ada dua ya. Seperempat lingkaran dan juga lingkaran, seperti itu ya, jaring-jaring dari kerucut. Kemudian yang bawahnya ini adalah sifat-sifat dari kerucut ya. Ustadz akan jelaskan, tolong diperhatikan ya anak-anak. Kerucut ini tersusun dari dua buah sisi. Apa aja ya? Yang tadi yang disebutkan Mas Amar tadi ya, seperempat dari lingkaran dan juga lingkaran ya. Itu ada dua ya. Kemudian ini, yakni lingkaran, alas kerucut, yang mana yang lingkaran itu sebagai alasnya kerucut, dan sisi lengkung atau bidang yang membentuk selimut kerucut ya.
Kemudian yang kedua, sifat kerucut yang kedua yaitu memiliki satu titik puncak yang paling atas ya anak-anak ya, yang lancip, itu namanya titik puncak dari kerucut. Kemudian yang ketiga adalah kerucut mempunyai satu buah rusuk. Ada yang tahu mana rusuknya dari kerucut? Yang tahu ini akan Ustadz kasih nilai 100. Ya Mas Sudarjat lagi. Ya, mana Mas Sudarjat? Yang tengah-tengah, yang sisi lengkung. Bukan ya, bukan. Tapi nggak apa-apa ya. Mas Sudarjat ini berani menjawab ya. Yang lain kurang betul ya Mas Sudarjat. Yang lain yang belum. Mas Alvan. Yang bawah ya, betul sekali Mas Alvan ya, betul. Jadi satu buah rusuk pada kerucut ini yang paling bawah ini anak-anak ya, pinggirannya dari lingkaran ya, itu namanya rusuk dari kerucut itu tadi. Hanya satu yang ada di bawah. Kemudian yang keempat adalah kerucut memiliki suatu jaring kerucut yang merupakan lingkaran dan juga segitiga. Jadi kita bisa lihat ya anak-anak ya, dari jaring-jaring kerucut tadi bahwa akan membentuk dua buah bidang datar, yaitu lingkaran dan juga segitiga ya. Jadi yang seperempat lingkaran tadi itu memiliki 3 sudut ya anak-anak ya. Yang mana 3 sudut itu berarti nama lainnya apa anak-anak? Segitiga. Betul sekali anak-anak ya. Kemudian selanjutnya adalah rumus volume kerucut. Ya, rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali pi r kuadrat dikali tinggi ya. Untuk luas alasnya adalah pi r kuadrat, yang mana luas alas ini adalah luas dari lingkaran ya. Kemudian untuk rumus selimutnya yaitu pi r dikali s atau sisi miringnya ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah luas permukaan dari kerucut, yaitu pi dikali r, yang mana r ini adalah jari-jari ya, kemudian s ditambah r ya dalam kurung. S yang mana ini adalah garis miring atau garis pelukis ya anak-anak. Kemudian untuk pi itu ada yang masih ingat berapa pi itu? Ya Mas Bushro, 22/7 atau 3,14. Betul sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal kerucut. Di sini Ustadz akan kasih soal ya. Siapa yang mau menjawab akan kasih Ustadz nilai plus nanti yang mau menjawab ini dan betul. Soal volume kerucut. Ya Mas Alvan, silakan Mas Alvan. Jadi Mas Alvan ini akan mencoba menjawab volume dari kerucut ya pada soal ini. Ustadz kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Oke Mas Alvan, sudah 3 menit. Kita koreksi bersama-sama ya anak-anak hasil pekerjaan dari Mas Alvan ya. Volume kerucut, pekerjaan dari Mas Alvan ini sudah betul ya anak-anak ya. Volume rumusnya adalah 1/3 dikali pi r kuadrat dikali tinggi ya. Oke, betul. Ustadz, kenapa kok ada pi r kuadrat kali tinggi? Itu bukannya rumus dari tabung yang akan kita bahas nanti? Ya, betul sekali anak-anak ya. Jadi, kerucut ini nanti ada hubungannya dengan tabung yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nanti Ustadz akan jelaskan lagi. Kemudian 1/3 dikali pi-nya adalah 22/7. Kemudian untuk jari-jarinya adalah 7 seperti pada soal ya. Jari-jarinya ada 2 ya karena r kuadrat ya. Kemudian dikali tingginya adalah 24. Kemudian 7 dicoret dengan 7, kemudian 3 dicoret dengan 24. 24-nya jadi 8 ya. Kemudian kita kalikan 1 dikali 22 dikali 7 dikali 8 ya. Hasilnya adalah 1232 cm pangkat 3 atau kubik ya. Betul sekali jawaban dari Mas Alvan ini ya. Beri tepuk tangan kepada Mas Alvan ya. Oke, betul sekali. Kemudian selanjutnya adalah
tabung ya. Tabung bentuknya seperti ini. Ada yang tahu contoh benda di sekitar kalian yang bentuknya adalah tabung? Ya Mas Sudarjat, kaleng. Kalengnya sarden, betul sekali. Ada lagi yang lebih besar. Tong ya, betul sekali tong. Betul sekali Mas Ferdi. Tong ya. Tong untuk wadah air itu bentuknya juga tabung. Kemudian ada lagi yang mau menyebutkan. Kaleng susu, betul sekali Mas Bushro ya. Betul sekali. Jadi di tabung ini punya yang namanya T dan juga R. Yang mana T ini adalah tinggi, kemudian R ini adalah jari-jari ya. Punya tinggi dan juga jari-jari. Kenapa kok punya jari-jari? Ya karena tabung ini memiliki bidang datar yang berbentuk lingkaran yang berada pada atas dan juga bawah. Kemudian jika tabung ini kita belah, bentuknya akan menjadi seperti ini anak-anak ya. Akan menjadi 3 buah bidang datar. Ada yang mau menyebutkan apa saja ini namanya? Ya Mas Alif. Ya, betul sekali. 2 buah lingkaran dan juga persegi panjang. Ada 3 ya. Lingkarannya ada 2, persegi panjangnya ada 1. Ya, betul. Ini adalah sifat-sifat dari tabung ya anak-anak. Tabung memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran ya, yang ada di atas dan juga bawah, dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung ya. Yang mana selimut tabung ini jika kita belah akan menjadi persegi panjang ya, akan menjadi persegi panjang anak-anak. Kemudian yang kedua adalah tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung. Yang mana tadi kerucut memiliki rusuk lengkungnya hanya 1 ya, ada di bawah saja. Sedangkan untuk tabung ini punya 2, ada di bawah dan juga yang atas ya, yang ini dan juga ini ya anak-anak ya. Bisa dilihat pada gambar ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah tabung tidak memiliki titik sudut ya. Jadi tabung ini tidak memiliki titik sudut sama sekali ya anak-anak. Kemudian dari sini apakah bisa difahami? Alhamdulillah ya kalau sudah bisa difahami. Selanjutnya adalah kita akan menghitung volume tabung. Di mana rumus dari volume tabung itu sendiri adalah pi R kuadrat dikali tinggi ya. Jadi rumusnya hampir sama dengan kerucut tadi ya anak-anak. Tapi bedanya kalau kerucut itu di awalnya dikasih 1/3 ya. Sedangkan untuk tabung ini tidak pakai 1/3 ya anak-anak. Langsung saja pi R kuadrat dikali tinggi seperti itu. Dimana pi dikali R jari-jari ya dikali tingginya ya. Ini adalah contoh soal tabung. Siapa di sini yang mau mengerjakan anak-anak? Yang belum tadi Mas Alif ya, Mas Alif. Ya silakan Mas Alif. Alhamdulillah Mas Alif mau menjawab ini. Ya tambahannya Mas Alif. Untuk tabung ini Ustadz tambah soalnya ya, bukan hanya volume tetapi juga mencari luas permukaannya ya. Gampang kan ya? Ya Mas Alif, Ustadz kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan. Oke, alhamdulillah sudah 3 menit Mas Alif. Kita akan cek bersama-sama ya pekerjaan dari Mas Alif ya. Oke, mencari volume tabung dan juga luas permukaan tabung. Volumenya adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Betul sekali ya. Dimana pi ini adalah 22/7 dikali R-nya adalah 7 ya. R-nya kuadrat berarti ada 2 ya. Kemudian dikali dengan tingginya 10 ya. 7 bisa dicoret dengan 7 ya. Kemudian berarti 22 dikali 7 dikali 10. Hasilnya adalah 1540 cm pangkat 3. Betul sekali ya Mas Alif ya. Kemudian untuk luas permukaannya adalah kita bisa lihat pada jaring-jaring tadi ya anak-anak ya. Ada 2 buah lingkaran dan juga persegi panjang ya. Kita hitung satu persatu luas dari ketiganya tadi ya anak-anak ya. Dimana rumus dari luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat dan juga persegi panjang rumusnya luasnya adalah panjang kali lebar ya. Karena lingkarannya tadi ada 2, berarti di sini kita kalikan 2 ya. 2 dikali pi R kuadrat
ditambah panjang kali lebar ya. Yang mana panjang kali lebar ini adalah rumus luas dari persegi panjang ya anak-anak. Oke, kita masukkan semuanya. 2-nya turun ya. Pi-nya adalah 22/7. R-nya tadi sudah diketahui 7 ya, ada 2 karena kuadrat ya. Kemudian ditambah panjangnya itu, oh iya anak-anak. Jadi pada tabung ini ya, panjangnya ini kita pakai yang namanya keliling dari lingkaran ya anak-anak. Keliling dari lingkaran. Nanti hasil dari keliling lingkaran tadi itu sama dengan panjang dari persegi panjangnya ya anak-anak. Kan kalau kita pisah gini kan, kita tidak akan tahu berapa panjangnya persegi panjang ini ya. Cara mengetahuinya ya dengan cara kita menghitung keliling dari lingkaran tadi ya. Alas dan juga atapnya atau dindingnya. Kita cari kelilingnya, itu akan menghasilkan panjang dari persegi panjang. Kemudian kita kalikan dengan luasnya, di mana luasnya ini adalah tinggi dari tabung tadi anak-anak ya. Kita masukkan semuanya. Untuk 7-nya ini kita bisa coret, berarti 2 dikali 154, di mana 154 ini adalah hasil dari 22 dikali 7 ya anak-anak. Kemudian kita kalikan 2 ya, hasilnya adalah 308. Kemudian ditambah dengan ini 2 pi R ya, dimana 7 sama 7 ini bisa dicoret, berarti 2 dikali 22 dikali 10 hasilnya adalah 440 ya. Tinggal kita tambahkan saja 308 ditambah 440 hasilnya 748 cm kuadrat ya. Betul sekali ya jawaban dari Mas Alif ini ya. Oke, betul sekali ya. Itu tadi rumus dari luas permukaan tabung dan hasilnya adalah 748 ya. Untuk volumenya tadi adalah 1540 cm kubik ya. Betul sekali jawaban dari Mas Alif ya. Beri tepuk tangan pada Mas Alif ya. Kemudian di sini Ustadz akan menjelaskan hubungan kerucut dengan tabung ya anak-anak. Jadi kita buktikan langsung ya. Besok anak-anak atau nanti sepulang sekolah, anak-anak bisa coba ya. Kalian bisa mencari yang namanya bangun ruang yang berbentuk tabung ya. Misalnya adalah kaleng susu atau kaleng sarden atau kaleng-kaleng ya anak-anak ya. Kemudian dan juga kerucut sebanyak 3 atau 1 juga nggak apa-apa sih. Kerucut ya seperti yang ada di gambar ini anak-anak ya. Yang mana syaratnya adalah luas dari alas kerucut itu harus sama dengan luas alas dari tabungnya. Jadi lingkarannya ini besarnya harus sama ya anak-anak ya. Besarnya harus sama ya. Misalnya luas lingkarannya adalah 10 pada tabung ya. Jadi luas pada kerucutnya, luas lingkaran pada kerucutnya juga harus 10, harus sama ya anak-anak. Kemudian syarat yang kedua adalah tingginya juga harus sama antara kerucut dan juga tabungnya. Misalnya tingginya adalah 25 yang tabung, jadi kerucutnya juga harus sama 25 juga ya anak-anak. Seperti itu syaratnya. Kemudian kerucut tadi kalian isi dengan air atau pasir atau beras ya. Kalian isi sampai full ya anak-anak ya, full pada kerucutnya. Kemudian kalian tuangkan ke dalam tabung. Pasti nanti akan full pada tuangan yang ketiga ya. Jadi untuk membuat full, misalnya kalian mengisinya dengan pasir ya. Kalian akan bisa mengisi tabung ini dengan pasir, bisa full itu ketika kalian menuangkan 3 buah tuangan ya yang berbentuk kerucut ini. Kalian tuangkan sebanyak 3 kali, itu pasti akan full nantinya. Seperti itu. Apakah bisa difahami sampai sini anak-anak? Alhamdulillah ya. Nanti bisa dicoba ya anak-anak. Oke, siap. Selanjutnya adalah 5 segi 4 ya anak-anak. Berbentuk seperti apa ini anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Ya Mas Sudarjat. Seperti piramid ya. Piramid itu ada di mana anak-anak? Ada di Mesir ya, betul sekali. Peninggalan dari raja siapa itu anak-anak? Ada yang masih ingat?
Raja Fir'aun, ya betul sekali Raja Fir'aun ya anak-anak. Ini adalah sifat-sifat dari limas segi empat, yang mana limas ini punya alas yang berbentuk segi empat, baik itu berbentuk persegi ya maupun persegi panjang. Yang penting segi empat atau memiliki empat sudut ya anak-anak ya. Yang penting segi empat. Kemudian yang kedua adalah ada 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 sudut berada di puncak. Nah, jadi kalau di gambar ini sudutnya itu yang mana aja? Ada yang tahu? Ya Mas Alvan, silakan. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut T. Betul sekali ya Mas Alvan ya. Beri tepuk tangan kepada Mas Alvan. Kemudian punya 8 buah rusuk ya. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Ada AD 1, DC 2, CB 3, BA 4 ya. Kemudian TA 5, TD 6, TC 7, TB 8. Pas ya. Ada 8 buah rusuk ya anak-anak. Kemudian jika 5 segi 4 ini kita pisah, kita buka, maka akan berbentuk seperti ini ya. Ini namanya adalah jaring-jaring 5 segi 4. Ada 1 buah yang di tengah itu adalah segi 4 dan juga 4 yang berbentuk segi apa anak-anak? Segitiga, betul sekali ya. Punya 5 sisi. Satu sisi berupa alas yang berbentuk persegi 4 dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Betul sekali ya anak-anak. Kemudian rumus dari volume 5 segi 4 ini adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi ya. Dimana luas alasnya ini kan tadi segi 4 ya. Rumus dari luas segi 4 itu adalah sisi dikali sisi atau juga bisa panjang dikali lebar ya. Jadi sisi kali sisi ini bisa kita ibaratkan juga panjang kali lebar ya anak-anak. Oke, seperti itu. Apakah sampai sini sudah difahami? Alhamdulillah ya kalau sudah bisa difahami. Ini adalah contoh soal dari limas. Hitunglah volume dari 5 segi 4 tersebut. Nah, di sini siapa yang mau mengerjakan anak-anak? Ya, Mas siapa? Ya Mas Busyro, silakan Mas Busyro. Kita kasih waktu 3 menit ya. Oke, alhamdulillah selesai ya Mas Busyro ya. Kita koreksi bersama-sama ya anak-anak ya. Hasil pekerjaan dari Mas Busyro ini menghitung volume dari limas ya. Rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Yang mana luas alas ini adalah sama aja kayak panjang kali lebar. Ya, kemudian dikali tinggi ya. 1/3-nya turun, panjangnya sudah diketahui dalam soal itu adalah 10 ya. Lebarnya adalah 6, betul sekali Mas Busyro. Kemudian tingginya adalah 8 ya. Yang ada di tengah itu anak-anak ya, itu adalah tinggi ya. Yang dari titik pusat persegi 4 ya ke vertikal ke atas menuju yang titik puncak itu namanya tinggi ya anak-anak ya, sebesar 8 cm. Kemudian 6 ini bisa kita coret dengan 3 ya. 6 nya jadi 2. Kemudian kita kalikan semuanya. 1 dikali 10, 10. 10 dikali 2, 20 ya. 20 dikali 8, 160 cm pangkat 3 ya. Betul sekali ya pekerjaan dari Mas Busyro ini. Beri tepuk tangan pada Mas Busyro ya. Alhamdulillah, betul ya. Anak-anak Ustadz ini semuanya sudah bisa semuanya sepertinya ya. Sangat pintar sekali. Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya adalah prisma segitiga. Nah, ini adalah bentuk dari prisma segitiga ya anak-anak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa ya anak-anak benda yang bentuknya seperti prisma segitiga ini? Ada yang bisa menjawab? Ya Mas Alif, atap rumah ya, betul sekali atap rumah ya, seperti ini ya. Jadi prisma segitiga ini jika kita buka ya, dalamnya itu akan menjadi seperti ini anak-anak. Ada 3 buah segi 4 ya.
itu yang berbentuk persegi panjang ya, walaupun nggak persegi panjang juga bisa, terkadang berbentuk persegi juga bisa anak-anak ya. Kemudian 2 buah yang berbentuk segitiga, ada 5 sisi ya anak-anak ya. Ini sifat-sifatnya kita baca bersama-sama ya. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi, ada 5 ya anak-anak, bisa kita lihat dari jaring-jaringnya tadi. Kemudian 3 sisi di samping yang bentuknya persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap yang bentuknya segitiga. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut ya. Ada yang bisa menyebutkan? Ya Mas Sudarjat. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F. Ya betul sekali ya, ada 6 anak-anak. Dan 3 di antara sudut tersebut adalah rusuk tegak. Mana rusuk yang tegak? Ada yang bisa menyebutkan? Ya Mas Bushro. Rusuk AD, betul, ada 1. Kemudian selanjutnya Mas Busro, BE, betul sekali, kurang 1. CF ya, pas ya, ada 3, betul sekali Mas Busro, betul ya. Kemudian selanjutnya adalah rumus dari prisma segitiga. Rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi, yang mana luas alas ini kita pakai rumus dari luas segitiga ya anak-anak ya. Kemudian untuk mencari luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas ya, dalam kurung tadi ya, kemudian ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian ini adalah contoh soal dari prisma. Ada yang bisa menjawab dari sini? Oke Mas Sudarjat, alhamdulillah ya. Ustadz kasih waktu 3 menit ya Mas Sudarjat untuk mengerjakan ya. Dan khusus untuk prisma segitiga ini Ustadz kasih spesial lagi ya, kayak Mas Alif tadi. Ustadz kasih tambahan menghitung luas permukaan juga, oke? Oke, Ustadz kasih waktu 3 menit ya, bisa dikerjakan dari sekarang. Oke Mas Sudarjat, 3 menit, alhamdulillah ya, sudah selesai. Kita koreksi bersama-sama ya anak-anak pekerjaan dari Mas Sudarjat ini. Yang pertama adalah volume prisma segitiga ya. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya, tinggi prisma ya. Dimana luas alasnya itu rumus dari luas segitiga. Ada yang masih ingat luas dari segitiga? Setengah dikali alas kali tinggi. Betul sekali ya Mas Alvan, betul sekali. Kemudian dikali dengan tinggi prisma ya anak-anak. Kemudian kita turunkan semuanya. 1/2-nya turun, dikali alasnya. Alas ya, misalnya alas itu tadi kan segitiga anak-anak ya. Kita cari alas dari segitiga tadi itu panjangnya berapa. Ketemunya adalah 4 ya, 4 cm. Karena tadi segitiga siku-siku ya, jadi bisa dengan mudah kita tahu bahwa tinggi dari segitiga tadi adalah 3 cm ya. Jadi alasnya adalah 4, tingginya adalah 3 ya. 4 dengan 2 ini bisa kita coret, berarti 2 dikali 3 hasilnya 6 ya. Jadi 6 ini adalah hasil dari luas alas ya anak-anak. Kemudian tinggi prisma sudah diketahui pada soal ya, dimana tinggi prismanya adalah 7 cm ya, berarti tinggal kita kalikan saja. 6 dikali 7 hasilnya adalah 42 cm 42 cm pangkat 3 ya. Itu adalah hasil dari volume prisma segitiga. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari pekerjaan Mas Darjat adalah untuk luas permukaan prisma segitiga. Rumusnya adalah 2 dikali luas alas ya, ditambah keliling alas dikali tinggi, yang mana 2 kali luas alas ini dalam kurung ya anak-anak ya, ditambah keliling alas dikali tinggi ini juga dalam kurung, dipisah-pisah ya, seperti itu. Betul sekali ya yang dikerjakan Mas Darjat ini. 2 dikali luas alas ya, 2-nya turun, dikali luas alasnya tadi sudah ketemu kan, 6 ya anak-anak ya, kita turunkan saja. Berarti 2 dikali 6 adalah 12. Kemudian selanjutnya adalah keliling alas ya. Keliling alas ini kan berarti kita mencari keliling segitiga ya anak-anak ya, dimana kita tadi sudah tahu bahwa segitiganya memiliki alas yang panjangnya adalah 4, kemudian tingginya adalah 3, dan sisi yang miring ini ya, garis miring ini belum kita ketahui ya. Jadi kita menghitungnya dengan rumus ya. Rumus apa anak-anak Mas Darjat? Rumus Pitagoras.
Ya, berarti 4-nya di pangkat 2 ditambah 3-nya pangkat 2 ya. Hasilnya nanti kita kuadratkan ya anak-anak ya. Maaf, kita akar ya anak-anak ya. Kita akar berarti kan 25 ya. Akar 25 adalah 5 ya anak-anak ya. Berarti sudah ketemu ya. Sisi yang satunya tadi adalah 5 ya. Jadi kita tambah saja 4 ditambah 3 ditambah 5. Itu adalah hasil dari keliling alas. Kemudian dikali tinggi, yang mana tingginya tadi sudah diketahui ya anak-anak, yaitu sebesar 7 ya. Langsung saja kita hitung anak-anak. 12 yang mana ini dari luas alas dikali 2 ya anak-anak ya. Kemudian ditambah dengan keliling alas dikali tinggi, yang hasilnya adalah 84. Hasilnya adalah 96 cm kuadrat ya. Betul sekali ya jawaban dari Mas Sudarjat ini. Volumenya ketemu 42 cm pangkat 3 dan luas permukaannya adalah 96 cm kuadrat ya. Beri tepuk tangan kepada Mas Sudarjat ya. Jawabannya sudah betul ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah bola anak-anak. Ya, bola anak-anak. Jadi bentuk bola seperti ini ya. Bentuknya seperti bola ya. Bola yang biasa kalian mainkan pada saat olahraga ya. Olahraga sepak bola, voli, basket ya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian sebelahnya ini adalah jaring-jaring bola anak-anak. Jadi bola itu kalau kita iris-iris ya, atau kita belah, dia itu akan menjadi seperti ini anak-anak ya. Akan penyusunnya itu akan berbentuk seperti ini ya. Mirip dengan oval ya, atau oval ya ini anak-anak ya. Jadi bentuknya adalah oval anak-anak ya. Oke, yang bawahnya ini adalah sifat-sifat dari bola. Bola memiliki satu sisi, yang mana satu sisi ini adalah ya selimut dari bola itu tadi ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah sisi bola disebut dengan permukaan bola atau selimut bola ya. Seperti yang Ustadz katakan tadi ya, bahwa sisi bola yang tadi adalah selimutnya bola yang menyelimuti bola tadi. Kemudian yang ketiga adalah bola adalah bangun ruang yang tidak memiliki rusuk. Ya, tidak memiliki rusuk. Ustadz tambahin lagi ya, bola ini juga tidak memiliki titik sudut ya. Tidak ada sudut pada bola. Karena bola, jadi dia ini hampir mirip dengan lingkaran ya anak-anak ya. Dia ini memiliki jari-jari dan juga diameter. Betul sekali ya. Kemudian rumus dari bola, rumus dari volume bola, yaitu 4/3 dikali pi R pangkat 3. Oke, ini adalah soalnya. Siapa di sini yang mau mengerjakan? Tinggal satu ya yang belum mengerjakan tadi. Mas Amar, apakah bersedia? Alhamdulillah ya, Mas Amar bersedia. Ustadz kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan ya Mas Amar. Oke, alhamdulillah sudah 3 menit Mas Amar. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak hasil pekerjaan dari Mas Amar. Volume bola. Ya, volumenya adalah 4/3 ya anak-anak. Kemudian dikali pi dikali R pangkat 3 ya. Yang mana sudah diketahui ya anak-anak ya, tadi jari-jarinya adalah panjangnya 14 cm. Langsung aja kita ke bawahkan saja. 4/3 dikali pi, yang mana pi nya ini adalah 22/7 ya, dikali jari-jarinya 14 banyak 3 kali ya. 14 ini bisa kita coret dengan 7 ya. 14 nya jadi 2 ya. 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14 hasilnya adalah 34.496 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 11.498,67 cm pangkat 3 kubik ya. Betul sekali jawaban dari Mas Amar ya. Ini emang agak sulit ya, karena Ustadz kasih soal yang nilainya agak besar ya, jadi hasilnya ini juga lumayan sulit ya untuk menghitungnya. Lain kali Ustadz akan kasih soal yang lebih mudah ya anak-anak. Oke, dari sini apa ada yang mau ditanyakan anak-anak atau kurang paham? Semuanya paham ya, alhamdulillah. Oke, Ustadz kembalikan kepada Ustadz Perdi. Silakan Ustadz Perdi.
Wah, materi yang disajikan Ustadz Wahyu mantap sekali anak-anak. Jelas dan juga padat. Pasti kalian sudah sangat mengerti sekali tentang bangun ruang ya. Terima kasih Ustadz Wahyu sudah menjelaskan kepada kami tentang bangun ruang ini ya Ustadz Wahyu. Anak-anak, apakah ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ustadz Wahyu? Wah, sepertinya tidak ada ya anak-anak. Sepertinya kalian sudah sangat-sangat paham. Maka dari itu, jika kalian sudah paham, berakhirlah pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya, Ustadz dan Ustadz Wahyu memohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kita di kemudian hari. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dadah.